Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sudirman Husin MPD selaku pembahas saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Rahmat Hermawan MKes selaku pembimbing satu saya. Dan yang saya hormati Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku pembimbing dua saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis ICT Sebelum dan Selama Masa Pandemi COVID-19 oleh Guru PJOK SMA di Bandar Lampung. Kita mulai dari latar belakang masalah. Perkembangan teknologi. Pada era abad ke-21 ini, teknologi menjadi berkembang sangat pesat dan mengupas berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Teknologi dan pendidikan sangat erat kaitannya. Dengan bantuan teknologi, pendidikan akan lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Berbagai aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk menghadapi penggunaan ICT di era sekarang, diperlukan berbagai persiapan, termasuk metode pembelajaran pendidikan yang sangat tepat. Kemudian, media pembelajaran berbasis ICT. Banyak media ICT dalam pembelajaran PJOK. Salah satunya media proyektor untuk mempresentasikan materi pembelajaran. Kemudian sound system, yaitu untuk melakukan senam irama dan lain-lain. Kemudian ada lagi stopwatch dan lain-lain, yang semuanya yang berkaitan dengan teknologi, yaitu media ICT. Kemudian ada lagi selanjutnya penggunaan ICT di masa pandemi. Ya, di masa pandemi sekarang ini pemerintah melakukan WFH, yaitu work from home. Yang sekarang siswa dan guru lebih baik bekerja di rumah. Maka dari itu banyak sekali memanfaatkan penggunaan ICT. Salah satunya penggunaan ICT media laptop, headphone atau headset, kemudian sound system. Ya, laptop sendiri sangat primadona atau sangat banyak peminatnya, karena di dalam laptop kita bisa melakukan pembelajaran daring atau tatap muka secara virtual online ya. Kemudian kembali lagi, di dalam laptop ada aplikasi dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran media PJOK, seperti aplikasinya yaitu PJOK. Ya Allah. Ya. Penggunaan ICT di masa pandemi banyak penggunaannya, yaitu salah satunya laptop, notebook, handphone, headset, headphone, sound system, dan lain-lain. Salah satunya yang paling banyak pemakainya itu Salah satu pemakainya yang banyak digunakan yaitu laptop, handphone, headset, sound system, dan lain-lain. Banyak digunakan alat-alat itu karena lebih efektif dan lebih mampu belajar menggunakan media tersebut. Karena pembelajaran dilakukan secara daring, laptop, handphone sangat bagus dalam pembelajaran. Dalam laptop banyak aplikasi yang bisa melakukan proses pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Oke, selanjutnya guru PJOK. Ya. Jadi guru PJOK diharapkan menjadi guru yang profesional. Profesional kenapa? Yaitu guru PJOK selama ini erat kaitannya dengan kegiatan praktek-praktek di lapangan dengan melibatkan aktivitas fisik siswa. Guru ditunjuk memberikan pengajaran yang menyenangkan dengan bantuan alat-alat dan media. Guru bisa mengaplikasikan ke dalam pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa-siswi di sekolah. Jadi dengan bantuan media pembelajaran, guru akan lebih mudah menyampaikan pembelajaran kepada siswa-siswinya, lebih mampu, lebih ringan dalam guru mempresentasikan pembelajarannya kepada siswa-siswi. Ya. Kemudian media pembelajaran dan pendidikan jasmani memiliki berbagai macam jenis, mulai dari sederhana sampai ke yang mewah, dari yang murah sampai yang mahal. Oleh karena itu,
Penggunaan dan pemanfaatan ICT pembelajaran harus dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik mungkin guna memperbaiki dan mendukung proses pembelajaran. Misalnya, guru memberikan video teknik melakukan roll belakang atau roll depan yang benar dan tepat dengan bantuan media pembelajaran berbasis audio visual, yaitu dengan proyektor. Audio kita mendengar, yaitu dengan sound system yang dihasilkan suaranya dari proyektor. Kemudian visual, yaitu kita bisa melihat layar yang dihasilkan dari proyektor. Seperti itu. Oke, lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk mencari kemampuan dan pemanfaatan guru PJOK SMA menggunakan ICT dalam proses pembelajaran sebelum dan selama pandemi COVID-19. Tinjauan pustaka. Pengertian ICT menurut para ahli. Jadi, Darmawan tahun 2012, teknologi informasi adalah ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Informasi-informasi tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan sebagainya. Pengertian lain dari TIK yang dikutip dalam Rusman dan kawan-kawan tahun 2011 adalah sebagai dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Kemudian metode penelitian. Di sini saya akan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Instrumennya yaitu dengan angket. Angket itu gunanya untuk mencari kemampuan dan pemanfaatan guru PJOK menggunakan ICT. Kemudian wawancara. Wawancara itu berguna untuk mengetahui secara detail pemanfaatan dari kemampuan guru PJOK itu menggunakan ICT. Kemudian analisis data, saya menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan persentase. Hasil persentase tersebut untuk mendeskripsikan pemanfaatan ICT yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran PJOK. Kemudian dari situ ditarik kesimpulannya seperti apa. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum. Yang kedua, deskripsi data. Dan yang ketiga, analisis data. Dan terakhir ada lagi pembahasan. Jadi, dalam gambaran umum itu untuk meneliti tingkat pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 oleh guru PJOK SMA. Dari 45 SMA yang diambil, sampelnya sekolah rata-rata memiliki fasilitas yang kurang lengkap. Namun di era sekarang ini, era pandemi ini, sekolah baik melengkapi fasilitas ICT yang kurang di sekolahnya. Untuk itu, guru maupun peserta didik dari semua sampel, guru yang diambil, guru yang pandai lebih banyak daripada yang tidak bisa. Itu dikarenakan situasi sekarang ini. Sekarang ini yang lebih banyak memanfaatkan ICT. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung. Objek penelitian ini yaitu guru PJOK SMA Kota Bandar Lampung. Populasi penelitian ini sebanyak 200 guru PJOK dari 67 sekolah SMA atau MA. Dan yang diambil hanya sampel dalam penelitian ini adalah 70 guru PJOK saja yang berada di 20 kecamatan terdiri dari 45 SMA. Kemudian deskripsi data dan analisis data. Ada dua, yaitu karakteristik dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT. Ya, lanjut. Yang pertama, karakteristik responden. Ada satu, jenis kelamin. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kelamin. Jadi, jenis kelamin ada lelaki dan perempuan. Di objek penelitian saya ini, jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak, yaitu 58 guru, sedangkan yang perempuan 12 guru. Baik, selanjutnya yaitu usia. Dalam penelitian ini saya mendapatkan sampel dengan rentan usia 21 sampai 60 tahun dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama itu kategori 21 sampai dengan 30 tahun. Yang kedua 31 sampai 40 tahun. Kategori ketiga 41 sampai 60 tahun. Yang paling baik partisipasinya dalam objek penelitian saya yaitu di kategori pertama, yaitu 21 sampai 30 tahun sebanyak 48%. Dan yang kedua 31 sampai 40 tahun sebanyak 43%, dan yang terakhir 41 sampai 60 tahun sebanyak 9%.
Kemudian yang ketiga ialah pendidikan terakhir responden atau jenjang pendidikan. Dari jenjang pendidikan ada 3 kategori. Yang pertama itu S1, S2, dan S3. Yang paling banyak dalam penelitian ini partisipasinya yaitu S1 sebanyak 68 guru, S2 1 guru, dan S3 sebanyak 1 guru juga ya. Kemudian yang keempat, kursus dan pelatihan. Nah, untuk kursus dan pelatihan, guru PJOK semua telah mengikuti kursus dan pelatihan berdasarkan subjek penelitian, mendapatkan kategori pernah dan belum pernah. Jadi guru dalam kursus dan pelatihan ini semuanya pernah mengikuti kursus dan pelatihan, tetapi hanya awalnya saja, tidak sampai akhir ya. Lanjut ke pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama itu sebelum masa pandemi, dan yang kedua selama masa pandemi. Jadi sebelum masa pandemi, pemanfaatan media pembelajaran ICT sebelum masa pandemi COVID-19. Di sini ada grafik 25% itu sering guru memanfaatkan pembelajaran ICT, 50% sedang, dan 25% kurang. Selanjutnya, selama masa pandemi, pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT selama masa pandemi yaitu ada 2 kategori. Yang paling banyak yaitu sering sekali, sekitar 66,67%, dan yang kedua itu sering sebanyak 33,33%. Oke, jadi pembahasan pada penelitian saya kali ini adalah kemampuan pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT bagi guru PJOK SMA sebelum masa pandemi COVID-19 masuk dalam kategori sedang. Sedang ya. Jadi sedangkan selama masa pandemi COVID-19 masuk kategori sering sekali. Jadi tingkat kemampuan pemanfaatan guru PJOK SMA dalam pembelajaran ICT selama masa pandemi COVID-19 lebih baik daripada sebelum masa pandemi COVID-19. Itu dikarenakan guru-guru lebih banyak melakukan dan melatih kemampuan pemanfaatan ICT-nya di masa pandemi ini. Jadi kebanyakan guru lebih sering melakukan pembelajaran berbasis ICT di masa selama pandemi ini. Ya, jadi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang tadi, tingkatan kemampuan dan pemanfaatan guru PJOK dalam media pembelajaran berbasis ICT selama masa pandemi COVID-19 lebih baik daripada sebelum masa pandemi COVID-19. Sarannya yaitu 1. Untuk mengembangkan kebijakan, sarannya dari penelitian saya ini yaitu 1. Untuk mengembangkan kebijakan lembaga dinas pendidikan yang kebijakannya tertuju pada guru-guru PJOK di Bandar Lampung. Perlu adanya pelatihan dan kursus. Ya, pelatihan dan kursus. Kenapa? Karena diadakannya pelatihan dan kursus agar mampu mengoptimalkan kemampuan guru itu dalam menggunakan ICT, dalam memanfaatkan ICT. Ya, kemudian yang kedua, agar penelitian ini lebih pasti dan mendalam, maka perlu ada penelitian ulang yang lebih intensif dengan cara menambah wilayah. Jikalau saya hanya kota Bandar Lampung, jika ada yang meneliti lagi, ya harus selampung atau di luar kota Bandar seperti Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan lain sebagainya. Dan menambah jenis jenjang pendidikan. Dan saya di sini meneliti hanya SMA. Jikalau ada yang mau meneliti lagi, mereka harus melakukan penelitian selain SMA seperti SMP, SD, maupun SMK, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Itu saja presentase seminar hasil skripsi saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk Ibu perkenalan siapa namanya, jabatan sekolah sebagai apa. Kemudian setelah itu langsung ke wawancaranya ya.
Terima kasih. Terima kasih telah selamat datang di Lampung. Saya di sini sebagai penanggung jawab SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Nama saya Zuzmi Zawati dan saya bertugas di sini sejak Mei 2017, alhamdulillah sampai sekarang. Langsung ke pertanyaan aja Bu ya. Ada 6 pertanyaan nih Bu. Yang pertanyaan itu apa saja sih Bu aspek yang dikelola sekolah dalam penggunaan ICT? ICT itu kayak informasi komunikasi dan teknologi. Aspeknya itu kayak pembelajaran, kegiatan olahraga apa, administrasi, sekolah segala macam, seperti apa gitu. Ya, kalau kita di sekolah ini kompleks ya, terutama ya ICT itu memang perlu sekali, apalagi kita pembelajaran tatap muka. Tatap muka kita harus menggunakan IT seperti perangkat laptop, proyektor, segala macam itu ya. Kadang-kadang juga kita ke anak-anak juga kita, karena masa pandemi ini kita juga harus menggunakan tetap sama seperti itu laptop, cuman kita tidak tatap muka dan anak-anak pun harus menggunakan smartphone gitu ya, dalam Google Classroom ataupun dalam link-link yang lainnya lah yang dipakai di SMA Negeri 8. Jadi ya IT itu sangat bermanfaat sekali dan penting sekali gitu. Selanjutnya, apakah fasilitas ICT di sekolah sudah cukup lengkap Bu? Kalau dibilang lengkap mungkin enggak lah ya, terlalu ini saya kalau bilang lengkap, tapi ada semua sudah kita fasilitasi seperti kayak proyektor, komputer, laptop segala macam kita sudah ini. Cuman memang tidak kita letakkan di kelas masing-masing, satu kelas satu proyektor, karena dulunya katanya pernah tidak aman ya, jadi kalau mau belajar jadi dibawa, tapi sudah kita siapkan semua. Terus apakah guru-guru di sekolah khususnya guru olahraga nih Bu sudah mampu atau bisa memanfaatkan ICT dengan baik? Kalau memanfaatkan mungkin sudah, tapi kalau dengan baik dengannya itu ya person ya, itu sih saya nggak ini, tapi mereka rata-rata sudah dapat memanfaatkan itu. Iya. Bagaimana cara guru memanfaatkan fasilitas ICT di sekolah? Seperti apa dia? Mereka bebas menggunakannya, cuman kalau dia mau pakai di sekolah itu memang setiap mau pakai silahkan, boleh dia ambil nanti dikembalikan lagi. Cuman kalau untuk yang dibawa pulang itu hanya beberapa orang yang tugasnya yang mereka harus bisa ada yang harus dikerjakan di rumah, dan itu pun kita harus ada tanda terima. Iya. Kemudian apa sistem operasi dan program aplikasi yang digunakan dalam kegiatan ICT di sekolah? Apakah sistem operasi dan program aplikasi yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan? Sesuai dengan kebutuhan ya, kalau dengan kebutuhan ya. Sistem operasi aplikasi itu ada kayak aplikasi dari sekolah untuk tugas macam. Ada Google Classroom, ada link, dan kadang-kadang kita juga ada Zoom ya. Berarti itu udah sesuai dengan kebutuhan Bu ya? Iya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalaupun kemarin kita tidak tatap muka, itu pun kita juga sama anak-anak itu kita sudah bisa, misalnya kelas 10 kita Zoom bersama wali kelas gitu. Itu sudah kita manfaatkan semua sih seperti itu. Terus apakah ada kendala nggak Bu bagi guru dalam memanfaatkan ICT? Mungkin secara person ada ya. Iya, apa kendala? Ya mungkin mereka tidak semua yang memahami teknologi ya. Kalau saya katakan semua, jadi pasti ada. Iya. Udah Bu, cuman itu aja. Terima kasih Bu untuk wawancaranya ya. Sampai ketemu lagi Bu. Assalamualaikum. Kan perkenalan dulu ya, nama Bapak siapa? Ya udah langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan Bapak di sini sebagai guru apa di sekolah mana? Ya, perkenalkan, nama saya Hadi Prabowo.
Saya mengemban mengajar di SMA Negeri 8 sebagai guru pendidikan jasmani dan kesehatan. Ini ada yang mau saya tanyakan tentang wawancara pendidikan saya, yaitu ada 7 pertanyaan. Yang pertama itu, apa sih yang Bapak ketahui tentang TIK, Teknologi Informasi Komunikasi? Untuk TIK, Teknologi Informasi Komunikasi itu menurut saya itu lebih bagus sekali untuk perkembangan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang tadinya kita gaptek dalam informatika untuk menerima informasi-informasi dari luar, kita juga bisa belajar dari TIK tersebut. Nah, jadi TIK ini fungsinya ini ngebantu untuk Bapak pembelajaran ya? Ya, Nah, terus bagaimana Bapak menggunakan fasilitas TIK untuk pembelajaran Bapak? Seperti apa? ya untuk TIK sekarang itu sangat dibutuhkan sekali, karena dari TIK tersebut kita bisa mencari literasi khususnya dalam pembelajaran olahraga. Terus, apakah sekolah menyediakan fasilitas TIK untuk pembelajaran? Untuk sekolah di sini itu sangat-sangat menyediakan, sangat-sangat membantu untuk pembelajaran kegiatan di masa pandemi. Terus, bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi sebelum dan selama masa pandemi COVID? Jadi sebelum itu seperti apa, pas sekarang selama pandemi ini seperti apa? Kalau untuk sebelumnya kegiatan kita itu sangat-sangat enak, enjoy, normal ya, karena kita bertatap muka langsung dengan anak tersebut. Nah, di masa pandemi ini kita bertatap langsung tapi melalui layar kaca, tetapi tidak menyurutkan kita untuk kita berolahraga dengan semangat di masa pandemi ini dengan program TIK. Yang kelima ini Pak, apa saja manfaat penggunaan TIK dalam proses pembelajaran kerja? Manfaatnya ya kita akan lebih tahu dunia luar karena kita mencari jaringan lain. Kemudian kita terbantu sekali, kita bisa melihat video-video tentang pembelajaran yang ada di khususnya di olahraga. Jadi dari Bapak sama Nana satu bantu Pak Ya. Terus ada kendala nggak Pak dalam pemanfaatan TIK? Kendala ada, kendala itu pasti ada dalam program TIK ini, ya mungkin bisa disinyal ya, disinyal, bisa juga dengan mati lampu, itu pasti pengaruh besar sekali dibanding kita tatap muka. Jadi sangat berpengaruh ya bila mana ada kendala-kendala seperti hujan gitu. Terus yang terakhir nih Pak, bagaimana sih Pak solusi Bapak untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala tersebut di program TIK ya, kita sebelumnya kita memberikan pembelajaran dan memberikan video-video yang akan kita kita akan lalui di sesi berikutnya. Karena kalau tidak kita menyiapkan dari sesi berikutnya, kita akan ya terbengkalai, artinya apalagi kondisi kita mati lampu, pasti itu tidak ada pembelajaran di masa pandemi ini dengan program TIK. Jadi solusinya ya kita harus menyediakan materi yang akan kita bahas seterusnya, begitu. Itu Pak, terima kasih untuk sesi wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau wawancara Ibu tentang penggunaan TIK dalam proses pembelajaran penjara di sekolah ini. Sebelumnya tolong perkenalkan nama Ibu dan sekolah mana Ibu mengajar. Terima Oke, kasih. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Indah Oktaviani. Saya guru olahraga, salah satu guru olahraga di salah satu SMA di Bandar Lampung, yaitu SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Langsung saja Ibu, ada 7 pertanyaan. Ya. Oke, yang pertama itu, apa sih yang Ibu ketahui tentang TIK? TIK itu Teknologi Informasi Komunikasi. Jadi yang Ibu ketahui itu teknologi informasi komunikasi yang mencangkup tentang informasi untuk mengetahui atau untuk memberikan informasi kepada siswa-siswi atau dalam modal pembelajaran
Itu sih sebenarnya sedikit banyaknya inputnya Iya. tentang teknologi informasi. Terus selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menggunakan fasilitas yang ada dalam teknologi informasi? Biasanya untuk khususnya pelajaran ibu ya, penjas itu yang ibu gunakan itu bisa dari video pembelajaran Iya, atau bisa dari aplikasi, itu masuk di informasi juga, aplikasi pembelajaran. Jadi untuk selama pembelajaran daring ini biasanya ibu pakai itu di video pembelajaran, karena kita kan nggak bisa praktek secara langsung, kita harus melalui media-media, salah satunya itu media pembelajaran. Terus selanjutnya, apakah sekolah menyediakan fasilitas TIK Bu? Untuk sekolah itu agak kurang sebenarnya, bagaimana kita sendiri sih ya, si guru itu. Jadi kita harus kreatif dari memilih informasi-informasi, atau sekolah memang menyediakan tapi kan terbatas. Benar Bu. Nah, kita sendiri yang bisa mengelolanya, itu bisa mencari informasi sendiri sebenarnya gitu. Karena kalau kita mengandalkan sekolah tidak cukup. Terus yang selanjutnya Bu, bagaimana proses pembelajaran PJOK dengan menggunakan TIK sebelum dan selama masa pandemi COVID-19? Sebelumnya seperti apa, sekarang apa? Waktu sebelum pandemi sebenarnya karena kita bisa tatap muka dan kita bisa praktek secara lebih leluasa, itu tidak terlalu berpengaruh di teknik teknologi informasi. Iya Bu. Tapi kalau di selama pandemi itu mau tidak mau kita harus memakai itu, karena kita tidak bisa tatap muka, kita nggak bisa mempraktekkan bagaimana gerakannya, kita tidak bisa memberitahu secara detail bagaimana caranya. Jadi mereka harus melihat di video, mau nggak mau mereka harus menggunakan teknik informasi kan, Benar Bu. dari video, bisa dari YouTube, bisa dari video pembelajaran yang dibuat, sebenarnya itu. Makanya kalau di sebelum pandemi itu nggak terlalu berpengaruh. Terus apa saja manfaat dari TIK Bu sebagai sumber pembelajaran? Untuk di masa pandemi itu sangat bermanfaat, karena mereka khususnya para siswa-siswi itu bisa dapat mencari tahu, mencari informasi dari berbagai sumber yang sudah ada kan, bisa dari YouTube, bisa dari buku, bisa dari Google, bisa dari ya macam-macam lah dari informasi teknologi. Terus ada nggak Bu kendala dalam memanfaatkan TIK? Biasanya sih kendalanya teknis ya, ya mungkin di mana-mana juga jaringan, atau biasanya ya namanya siswa-siswi terkendala cuman dari jaringan, dari kuota, atau kita ya sebenarnya itu doang sih, sama mungkin pemahamannya lebih kurang enak, lebih enak menjelaskan secara langsung. Terus bagaimana sih Bu solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Solusinya ya kita pelan-pelan, secara langsung tidak hanya dari video, kita juga bisa menjelaskan secara langsung. Jadi gimana kita menjelaskan detail pelan-pelan deh ke siswanya, jadi nggak harus dengan terburu-buru, nggak harus dengan mereka melihat video mentah dari YouTube, kita juga bisa menjelaskan langsung dari video yang kita buat. Itu aja cuma saya tanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas dulu Pak maskernya biar. Sebelumnya perkenalan dulu, nama Bapak siapa, terus Bapak sebagai guru penjas di sekolah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fajar Saputra. Saya guru penjaskes di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Langsung aja Pak, wawancaranya ada 7 pertanyaan nih. Siap. Yang pertama itu apa sih yang Bapak ketahui tentang teknologi informasi dan komunikasi? Salah satunya mungkin dari WhatsApp ya, WhatsApp, terus Google Classroom gitu kan, Google Classroom. Itu sih yang saya tahu gitu. Terus bagaimana Bapak menggunakan fasilitas yang ada dalam teknologi informasi? Kebanyakan saya menggunakan handphone ya, kan ada bisa dengan laptop gitu, dengan handphone. Kebanyakan karena kita sering moving, nggak di sekolah aja waktu selama pandemi ini ya, dari handphone sih enaknya. Jadi kita
dari WhatsApp group atau di Google Classroom tersebut. Apakah sekolah menyediakan fasilitas teknologi informasi untuk belajar PJOK? Iya, banyak sih fasilitas kayak komputer gitu kan, terus modul-modul video itu dari seluruh ada tinggal kita share ke murid gitu. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi sebelum dan selama pandemi COVID-19? Sebelum seperti apa, selama seperti apa? Kalau sebelum sih ya nggak terlalu kita pakai ya, karena kita bertatap muka ketemu murid gitu kan. Cuman selama kita pandemi ini online ya mau nggak mau itu harus kita belajar dan harus kita pakai gitu ya. Ya sangat membantu lah karena ya kita harus tetap jalan gitu kan proses pembelajaran pada anak gitu. Seperti itu. Terus apa aja sih Pak manfaat dari TIK dalam pembelajaran? Manfaatnya ya simple ya gitu kan menurut saya. Jadi karena contoh-contoh itu sudah banyak mungkin guru-guru lain di sekolah lain atau di provinsi lain yang sudah buat, tinggal kita searching, kita cari gitu kan, tinggal kita share aja ke anak-anak gitu. Apa yang menjadi kendala Bapak dalam memanfaatkan TIK di proses pembelajaran PJOK? Kendala itu mungkin di anak-anak kali ya. Kalau kita kan mungkin sudah difasilitasi dari sekolah kayak wifi gitu kan untuk mengakses tersebut enak gitu cepat. Cuma kalau anak-anak itu kan mereka harus mendownload dulu gitu, menontonnya dengan kuota. Ini dengan kuota itu kendala yang paling signifikan menurut. Terus solusi apa sih Pak untuk menghadapi kendala seperti itu? Solusinya paling ya tetap muka ya. Tatap muka ya. Ya solusinya ya selain tatap muka ya mungkin dari pihak sekolah atau dari dinas bisa memberikan apa kuota gitu ke anak-anak gitu. Itu kuota itu emang paling penting. Itu sih. Ya, cuma itu aja Pak wawancara ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan wawancara ini, tolong diperkenalkan dirinya, dari siapa namanya, asal sekolah di mana, dan kelas berapa. Silakan. Nama Fiksi Apriliza, kelas X IPS 2 dari SMA 8, Bandar Lampung. Langsung saja ke pertanyaan wawancaranya. Itu ada 6 pertanyaan. Yang pertama itu, apa sih yang kamu ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi suatu alat yang dapat membantu sebuah proses pembelajaran seperti media pembelajaran Google Classroom. Sudah saja. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah sekolah menyediakan fasilitas informasi? Bagaimana? Tidak tahu, karena saya sekolah masih 3 bulan, jadi belum tahu apa saja fasilitas sekolah. Terus, apakah guru, khususnya guru PJOK itu, sudah memanfaatkan ICT dalam proses pembelajaran? Sudah bisa, karena dalam proses pembelajaran guru menggunakan WhatsApp dan GCR. Sudah. Kemudian yang keempat, bagaimana cara guru PJOK memanfaatkan ICT dalam proses pembelajaran PJOK? Guru memanfaatkan melalui pesan WA dengan share chat pesan di grup latihan. Kemudian yang kelima, apakah kamu mengerti yang dijelaskan guru PJOK dengan memanfaatkan ICT di proses pembelajaran? Tidak mengerti, karena guru PJOK kurang memberikan materi dan hanya memberikan latihan saja. Nah, yang terakhir, apa saja kendala pembelajaran PJOK sebelum dan selama pandemi COVID-19 ini? Ketika sebelum pandemi pembelajaran tidak ada kendala. Kendalanya hanya kurang memahami materi yang diberikan oleh guru. Itu kendalanya yang selama pandemi ya? Ya. Ya. Terima kasih untuk wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan wawancara ini, ada baiknya perkenalkan identitas kamu dulu siapa, dan tolong jelaskan dari wawancara sebanyak 6 pertanyaan ini. Langsung saja, nama kamu siapa dan kelas berapa? Halo semua, perkenalkan nama saya Nyai Fuzana Agista, saya dari kelas 11 IPA 6. Ya.
Lanjut ya ke wawancaranya, itu sebaik 6 pertanyaan. Yang langsung saja ke pertanyaan pertama itu, apa sih yang kamu ketahui tentang teknologi informasi? Ya, jadi menurut saya, teknologi informasi adalah sebuah alat untuk mencari informasi. Dalam dunia pembelajaran ini, contohnya itu bisa kita ambil dari Google Classroom atau bisa juga kita ambil dari Microsoft Teams. Itu sih menurut saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah menyediakan fasilitas teknologi informasi dan bagaimana teknologi informasi itu? Ya, di sekolah saya sudah menyediakan fasilitas teknologi informasi. Contohnya dalam pembelajaran tatap muka kemarin, di dalam kelas itu terdapat setiap kelas ada tripod dan sudah ada HP-nya tentunya, terus ada juga proyektor, dan sekolah juga menyediakan ruang multimedia. Di dalam ruang multimedia itu ada komputer tentunya, terus ada CPU dan alat-alat lainnya. Berarti udah lumayan cukup lengkap lah ya Ya. teknologi informasi di sekolahnya. Lanjut, apakah guru khususnya guru PJK sudah mampu memanfaatkan ICT dalam pembelajaran? Iya. Selama saya sekolah di SMA ini, menurut saya sudah sangat mampu sih dalam memanfaatkan ICT ini. Soalnya kan kita juga daring ya, jadi Iya. 100% pakai itu sih ICT itu. Khususnya di guru PJK kan apa? Iya. Udah bisa belum dia memanfaatkan ICT? Salah satunya apa gitu pembelajaran PJK yang memanfaatkan ICT? Ya, seperti yang saya bilang tadi sudah bisa. Dan salah satunya misalkan si guru ini ngasih materi nih, materinya dikasih di Google Classroom gitu, atau iya. tugasnya juga gitu. Dan beberapa informasi juga kadang dikasih lewat WhatsApp begitu-gitu. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana cara guru PJK memanfaatkan ICT dalam proses pembelajaran? Ya, dia misal ngasih materi, tugas atau informasi lainnya ke Google Classroom, ke WhatsApp yang seperti tadi yang saya bilang. Iya. Lanjut ke pertanyaan 5 itu, apakah kamu mengerti yang dijelaskan guru PJK dengan memanfaatkan ICT di proses pembelajaran? Jujur kalau misalkan dalam daring ini kurang paham ya. Iya. Soalnya kurang efektif juga sih, kayak misalkan Tidak tatap muka. iya tidak tatap muka, jadi materi yang di itu di nyambung. ya kurang nyambung dijelasinnya. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih, apa saja kendala pembelajaran PJK sebelum dan selama pandemi COVID-19 ini? Kalau yang sebelum pandemi itu menurut saya tidak ada kendala karena sangat efektif lah ya, karena kita tatap muka langsung secara langsung gitu. Tapi kalau misalkan pas pandemi ini banyak banget itu kendalanya, seperti jaringan, terus kuota, terus juga ya yang dijelasinnya itu kurang nyambung atau apa gitu, banyak sih, sulit banget. Udah cukup segitu aja wawancara untuk hari ini. Untuk itu terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum melakukan wawancara ini kita perkenalan diri dulu. Jadi nama kamu siapa, asal sekolah di mana, dan kelas berapa? Ya, silahkan jawab. Ya, nama saya Bintang Saputra, asal sekolah SMA Negeri 8 Bandar Lampung, kelas 12 IPA 3. Oh iya. Jadi langsung aja ke pertanyaan wawancara. Itu ada sebanyak 6 pertanyaan. Nah, yang pertama ini, apa sih yang kamu ketahui tentang teknologi informasi? Yang saya ketahui tentang teknologi informasi adalah suatu media yang berguna dalam proses pembelajaran, seperti media WhatsApp, WhatsApp group, Google Classroom, dan sesuatu alat yang dapat mencari informasi pembelajaran seperti browser atau Google. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah sekolah menyediakan fasilitas teknologi informasi dan bagaimana cara mereka memfasilitasinya? Sekolah menyediakan fasilitas teknologi informasi ya, menyediakan ya. Jadi ya, apa aja yang bisa misalkan seperti untuk kita belajar, misalnya komputer,
diterapkan pembelajarannya. Oh iya, terus Ya, komputer dan kayak layar proyektor itu pernah mungkin ya, ya, itu untuk video pembelajaran. ya. Nah, selanjutnya, apakah guru, khususnya guru PJOK nih, sudah bisa memanfaatkan ICT dalam proses pembelajaran? Sudah. Contohnya itu Hmm, seperti guru PJOK mengirim video ke grup WhatsApp ya. WhatsApp grup WhatsApp grup group ya. sama, dan juga kadang-kadang dikirim ke ini melalui Classroom. Oh ya, Google Classroom. Jadi guru udah bisa ya manfaatinnya, Iya. karena kamu udah paham melalui guru itu ngirim video atau chat di share di WhatsApp group. Iya, gitu. Terus yang keempat itu, bagaimana sih cara guru PJOK manfaatin TIK dalam proses pembelajaran? Mana dia manfaatin? Cara guru memanfaatkan ICT dalam Ya. proses pembelajaran itu seperti apa nah ya, dia mengirim video PJOK, Ya. tentang PJOK. Kayak apa video PJOK yang dikirim Ya misalnya? seperti contohnya itu seperti apa, roll depan, Oh ya, senam roll depan, ya, belakang senam ya, lantai. lantai. Itu dikirim ke grup, kemudian muridnya belajar. Mencontohkan. Oh, mencontohkan. Jadi itu sebagian dari tugas juga ya. Ya, Jadi termasuk bisa nih guru PJOK manfaatin ICT. ya bisa. Ya, ICT. Siap. Terus yang kelima, apakah kamu mengerti yang dijelaskan guru PJOK di proses pembelajaran dengan memanfaatkan ICT? Ngerti enggak? Ngerti. Ya, Mengerti. kenapa? Karena di grup ICT guru PJOK melakukannya dengan sangat telaten, Ya, dan guru juga bagus. apa namanya ini Bagus. Mengasih materi. mengasih materinya yang dengan jelas. Iya. Terus yang keenam ini, ada nggak kendala dalam pembelajaran PJOK sebelum pandemi dan selama pandemi sekarang ini? Ya kendalanya itu paling cuman apa namanya, Kendala Kendala. kamu misalkan sebelum pandemi ini apa, dan selama pandemi ini apa? Kalau nggak ada, kalau nggak- sebelum pandemi Iya. itu nggak ada. nggak ada. Karena tatap muka mungkin ya. Iya. Jadi enak. Kalau selama pandemi ini itu Hmm, ya Apa? ini susah apa agak- sulit agak sulit karena pemahamannya? Tidak ini tidak memiliki tatap muka. kuota, Memiliki kuota. karena tetap Tidak nggak tatap muka, tatap muka secara juga. offline, jadi susah ya untuk memahaminya ya. Iya. Walaupun guru bisa memanfaatkan. Sudah, jadi sekian itu aja wawancaranya. Terima kasih untuk bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.